hari ini ya. Bapak Ibu boleh on cam kembali ya Bapak Ibu ya sebelum kita memulai sesi hari ini. Ini mungkin di panitia bisa spotlightnya dihilangkan mungkin ya. Oke, sorry, ternyata settingan saya. Oke, nah Bapak Ibu di sesi siang hari ini yang sudah siap untuk melanjutkan sesi yang terakhir ya Bapak Ibu. Sesi yang terakhir untuk di hari ini boleh lambaikan tangannya ke kamera dulu Bapak Ibu yang ready, yang siap. Oke, thank you Bapak Ibu semua ya. Thank you. Oke, nah di siang hari ini Bapak Ibu materinya tidak terlalu berat gitu ya. Kita akan belajar mengenai build your entrepreneurial character and mindset Bapak Ibu. Mungkin kalau tadi di sesinya Pak Irvin gitu ya, cukup berat enggak Bapak Ibu terkait dokumen legalitas, terus juga ada beberapa terkait legalitas transaksi. Intinya enggak apa-apa Bapak Ibu, memang saya paham materinya berat, tapi it's okay. Yang penting adalah poinnya kita bisa nangkap konsepnya terlebih dahulu. Nanti ketika praktek biasanya kita akan jauh lebih paham Bapak Ibu. Ya. Nah, di siang hari ini kita akan belajar seperti yang saya sampaikan tadi mengenai build your entrepreneurial character and mindset Bapak Ibu. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya gitu ya, Pak, saya perhatikan di beberapa sesi itu sering berbicara mengenai karakter dan mindset ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa gitu ya? Beberapa sesi itu penting ada mengenai karakter dan mindset karena sering kita temui Bapak Ibu dan juga saya pelajari gitu ya Bapak Ibu ya. Berbicara mengenai karakter dan mindset gitu ya, itu adalah hal pondasi paling dasar terlebih dahulu yang harus kita miliki dan benar Bapak Ibu. Bayangkan kalau karakter dan mindset kita belum benar Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu, kita mau melakukan suatu tujuan atau goals kita, tetapi basic mindsetnya kita belum tepat, maka akan sulit Bapak Ibu untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dan goalsnya kita. Sehingga ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita satu frekuensikan terkait karakter dan mindset kita Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini kita akan belajar Bapak Ibu di siang hari ini ya. Yang akan kita bahas di sesi hari ini adalah kita akan bahas mengenai entrepreneurship dari segi karakter dan sikap Bapak Ibu. Bukan dari segi status pekerjaan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi dari segi karakter dan sikap gitu ya. Kenapa hal ini penting? Karena ada orang yang status pekerjaannya itu entrepreneur sih, gitu ya. Ngakunya entrepreneur, Bapak Ibu. Tetapi terkadang orang tersebut masih terjebak dalam karakter dan sikap kerjanya itu non-entrepreneur, Bapak Ibu. Ya, saya tidak mendiskreditkan suatu bidang usaha atau pekerjaan, Bapak Ibu. Cuma seringkali yang kita jumpai dalam seorang dalam membangun bisnis ya sebagai seorang entrepreneurship itu seringkali masih terjebak Bapak Ibu, masih mempunyai dalam tanda kutip mental ataupun mindset seorang karyawan Bapak Ibu ya. Saya tidak mendiskreditkan seorang karyawan tetapi biasanya seorang karyawan itu terbiasa untuk melakukan segala sesuatu itu by comment Bapak Ibu atau by kalau ada perintah dari atasan saya lakukan Pak dan saya melakukan sebatas apa yang atasan lakukan gitu ya. Di luar itu saya tidak mau lakukan, saya mau main zona aman. Nah, sedangkan dalam memiliki karakter seorang entrepreneurship ini Bapak Ibu, kita harus terbiasa untuk berani melangkah, untuk berani mengambil tindakan take action Bapak Ibu, dan juga dalam mengambil take action tentunya pasti berani yang namanya mengambil risiko juga Bapak Ibu. Namanya take action pasti ada di awal namanya trial and error. Sehingga di situ kenapa kita belajar Bapak Ibu. Ya. Nah, berikut ini Bapak Ibu akan menyimak gitu ya. Tiga perbedaan utama yang dimiliki oleh seorang karakter entrepreneur dan non-entrepreneur. Di sini akan terlihat jelas Bapak Ibu, apa sih Pak Erikson perbedaan antara orang yang punya karakter entrepreneur dan non-entrepreneur gitu ya. Nah, ini saya akan putarkan videonya Bapak Ibu. Oke, saya share sound terlebih dahulu. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang bedanya orang yang punya karakter entrepreneur dan orang yang tidak punya karakter entrepreneur. Saya tidak akan fokus pada ini bedanya antara orang yang bekerja sebagai wirausaha entrepreneur
atau orang yang bekerja sebagai karyawan. Buat saya status pekerjaannya nggak penting, yang jauh lebih penting adalah karakternya, sikapnya, mindsetnya, pola pengambilan keputusannya. Kenapa hal ini penting? Alasan utamanya adalah di Brighton sebagai seorang property agent, kita bukan karyawan Brighton. Kita adalah partner dari Brighton. Lebih tepatnya mungkin kita menjadikan Brighton sebagai partner kita supaya kita bisa membangun bisnis properti kita untuk melayani para vendor dan para buyer kita. Jadi sebetulnya secara pekerjaan kita ini seorang entrepreneur. Tapi kalau kita melakukan bisnis ini, kalau kita membangun bisnis ini dengan mindset, dengan karakter sebagai non-entrepreneur, maka kita akan sangat kesulitan untuk sukses. Saya pernah menjadi seorang karyawan, saya sekarang membangun bisnis saya sendiri. Klien-klien saya ada yang berupa manajer jadi seorang karyawan, tapi sebagian besar yang hire saya, yang bayarin saya, itu adalah para entrepreneur, para founders. Dan dari memetakan, oh ini bedanya antara orang yang punya mindset entrepreneur walaupun dia karyawan, dengan orang yang punya mindset non-entrepreneur walaupun dia berwirausaha. Saya menemukan 3 hal ini akan sangat krusial bagi kesuksesan Anda dalam membangun bisnis properti Anda sendiri. Oke, kita akan mulai ya. Yang pertama, seorang entrepreneur itu terbiasa melihat dunia yang lebih baik, better future di balik tembok keterbatasan. Sedangkan non-entrepreneur itu cenderung fokus pada tembok keterbatasannya daripada apa yang ada di balik tembok keterbatasan itu. Kenapa karakter ini begitu penting buat kita yang mau membangun bisnis sebagai seorang entrepreneur? Teman-teman yang belum pernah menjadi seorang entrepreneur, saya mau yakinkan bahwa bagi sebagian besar kita, tidak akan ada uang gampang jatuh dari langit. Semua bisnis itu perlu dikembangkan dengan ketekunan, dengan kegigihan, dan daya juang yang kuat. Saya mengakui ada industri, ada teknik yang bisa kita pelajari sehingga membuat perjuangan kita jadi lebih mudah. Tapi kalau kita berasumsi bahwa kalau aku mengikuti 1-2 teknik, kalau aku mengerjakan industri tertentu, maka hidupku akan dengan instan berubah. Saya mohon pikirkan ulang apakah teman-teman siap menjadi seorang entrepreneur. Membangun bisnis itu akan selalu menemukan tembok penghalang. Jadi sebetulnya apa yang perlu kita fokuskan bukan ada tembok penghalang yang makin sedikit enggak ya? Bukan. Jadi sebetulnya perlu kita fokuskan bukan meratapi nasib, aduh kenapa kok ada tembok penghalang, bukan. Tapi fokus pada the dream, mimpi, sesuatu yang kita sudah bahas sejak hari pertama. Itulah alasan kenapa kita membahas tentang motivasi internal, membahas tentang the dream sejak hari pertama. Kami di Brighton sangat ingin teman-teman tidak jadi patah arang, putus asa karena ngalamin 1-2 hal kasus susah. Itu biasa. Tapi fokuskan pada the dream. Coba ingat ulang. Hal apa yang membuat orang terdekat teman-teman itu bisa merasa bahagia? Kalau kita bisa selalu fokus ke sana, maka tembok penghalang itu jadi sesuatu yang biasa. Saya berikan ilustrasi. Katakanlah teman-teman punya seorang anak. Saya punya anak saya waktu video ini direkam masih SD. Waktu kita SD, SMP, mungkin juga sampai SMA ya, akan selalu ada pelajaran yang kita nggak sukai, betul nggak? Nah, ketika kita berhadapan dengan pelajaran yang kita nggak sukai, kita akan mengeluh, ya kan? Kalau kita dekat dengan orang tua kita akan bilang ke mama atau bilang ke papa, papa, mama, aku nggak suka matematika, aku nggak suka sejarah atau apapun lah pelajaran yang kita pilih, gitu kan? Nah, coba pikirkan begini. Kalau anak kita mengeluh ke kita yang sudah dewasa, aku nggak bisa matematika, aku nggak suka, aku nggak bakat. Terus responnya kita gimana? Apakah kita bilang, oh yaudah, tembok penghalangmu dalam hal ini ya, tembok penghalangmu pelajari itu, yaudah dah, lupakan aja, nggak usah pelajari itu. Gitu kah? Nggak mungkin ya kan? Di dalam hidup itu akan selalu ada tembok penghalang. Tapi entrepreneur berpikir begini loh, kalau aku menunggu ada jalan yang tidak ada temboknya, kapan aku akan hidup? Seorang entrepreneur berpikir bahwa di balik tembok penghalang itu ada hal yang aku mau apa enggak? Kalau di balik tembok penghalang itu tidak ada hal yang aku mau, ya memang aku nggak perlu memikirkan gimana cara menembus. Tapi kalau di balik tembok itu ada hal yang aku inginkan, ada the dream, ada motivasi internalku, berarti usaha
untuk menembus tembok itu layak untuk dilakukan. Betul kan? Jadi itu mindset yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Jadikan itu sebagai pola pikir, sebagai dasar dari karakter entrepreneurship kita. Fokus pada mimpi, the better future, masa depan yang lebih baik di balik tembok penghalang. Jangan fokus pada tembok penghalang. Nah, itu karakter yang pertama. Terkait dengan karakter pertama, ini karakter yang kedua. Para entrepreneur selalu punya the why mereka, punya alasan kenapa mereka berjuang. Ya sesuatu di balik tembok itu. Ya namanya manusia ya, kadang-kadang para entrepreneur yang sebagus apapun bisa down. Jadi sesekali memang para entrepreneur perlu dimotivasi. Tapi para entrepreneur itu tidak pernah berburu video motivasional. Tahu kenapa? Karena di dalam dirinya dia sudah punya motivasi internalnya dia sendiri. Para entrepreneur akan menghabiskan waktu dan energinya untuk mencari the how. Sekarang teman-teman perhatikan, orang yang karakternya bukan entrepreneur, non-entrepreneur biasanya merasa sudah tahu how-nya. Dan kesimpulannya adalah tidak mungkin, sulit, mustahil. Padahal sebetulnya mereka tidak punya the why. Ada salah satu cara, tidak 100% akurat, tapi ini seringkali terjadi kalau saya amati. Orang-orang yang sikapnya non-entrepreneur ini biasanya kalimat favoritnya begini, dia cari kambing hitam. Kan seharusnya begini, kan seharusnya begitu, gitu loh. Kebayang ya? Dia merasa how-nya itu sudah jelas lah, pasti ini. Kalau how-nya tidak dilaksanakan, percuma, susah gitu loh. Tapi entrepreneur itu kalimat favoritnya tuh begini. Oke, susah ya. Gimana caranya supaya aku bisa bla 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 bla. Teman-teman bisa bandingkan ya. Orang yang karakter entrepreneurnya kuat itu visi goal yang mau dicapai di balik tembok itu nggak berubah. Dia cuma pikir, oke, gimana caranya menembus tembok ini? Apakah aku harus melompati? Apakah aku harus mendobrak? Apakah aku harus muter ke kiri? Gali dari bawah? Pokoknya aku harus ke sana. Gimana caranya aku bisa bla bla bla. Tapi kalau yang non entrepreneur itu, aduh di sana susah, ganti deh. Aduh di sana susah, aduh kan harusnya begini, kan harusnya nggak ada temboknya, kan harusnya orang lain yang ngerubuhin temboknya supaya aku bisa jalan gitu loh. Komplain melulu. Nah, jadi itu beda utama karakter pertama dan karakter kedua antara seorang yang punya karakter entrepreneur dan orang yang tidak punya karakter entrepreneur. Saya review ya. Beda pertama. Entrepreneur itu terbiasa melihat the better future, dunia yang lebih baik di balik tembok penghalang. Karakter kedua, entrepreneur tahu kenapa dia harus mengalahkan tantangan ini. Dia hanya belum tahu mungkin caranya bagaimana. Oke, sekarang kita masuk ke karakter yang ketiga. Tapi sebelum saya menceritakan apa sih karakter yang ketiga ini, saya ada gambar. Coba lihat gambar ini dan saya kasih waktu 10 detik. Coba amati apa bedanya seseorang yang punya karakter entrepreneur dan seseorang yang tidak punya karakter entrepreneur, non-entrepreneur. Saya kasih waktu 10 detik ya. Oke, sudah tahukah bedanya antara orang yang punya karakter entrepreneur dengan orang yang tidak punya karakter entrepreneur? Coba perhatikan saya menaruh kata entrepreneur itu di manusianya yang aktif melakukan sesuatu, sedangkan non-entrepreneur saya taruh di barangnya. Nah, kesimpulannya begini sebetulnya teman-teman. Entrepreneur itu terbiasa menggerakkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka ingin menggerakkan situasi atau menggerakkan orang lain. Sedangkan non-entrepreneur itu lebih suka digerakkan orang lain atau menonton orang lain bergerak. Saya rasa teman-teman familiar dengan istilah faktor kepepet, the power of kepepet. Apapun istilahnya pokoknya melibatkan kepepet gitu kan, keterdesakan. Menurut saya itu adalah mindset karakter seorang non-entrepreneur. Kenapa? Karena dia tunggu situasinya terdesak, mendesak, kepepet, baru dia bergerak. Seorang entrepreneur itu ya kalau nggak bisa menggerakkan dirinya sendiri, padahal dia harus membangun bisnisnya, dia harus bernegosiasi dengan orang lain, dia harus memikirkan tantangan di depan yang solusinya bukan untuk hitam putih, tapi bisa juga trial dan error sekian kali gitu kan, nggak sempet lah, nggak habis energinya. Seorang entrepreneur itu harus sudah terbiasa menggerakkan dirinya sendiri, karena dia akan menghabiskan waktu dan energinya untuk menggerakkan orang lain atau situasi yang sedang dia hadapi.
Nah, teman-teman nanti bisa amati ketika nanti teman-teman masuk di dalam komunitas Brighton yang sangat besar ini. Mimpi Brighton itu adalah menolong setiap Brightoner, setiap anggota Brighton itu sukses, ya kan? Tapi pada akhirnya Brighton dengan teman-teman itu bukan karyawan dan atasan. Brighton bukan atasan, teman-teman bukan bawahan. Jadi sampai titik tertentu kesuksesan seseorang itu tergantung dari kemampuannya menggerakkan dirinya sendiri. Nah, nanti teman-teman akan bisa amati. Oh, orang-orang yang nggak sukses di Brighton nih, sudah di Brighton tapi nggak sukses, walaupun sudah berapa lama gabung di Brighton, itu biasanya karakter non-entrepreneurnya itu kelihatan. Dia tidak on time, dia tidak disiplin, terlalu banyak alasan, terlalu banyak mengeluh, sudah dibanjiri dengan berbagai fasilitas tapi rasanya masih kurang-kurang dan menuntut. Dia menuntut orang lain yang menggerakkan dirinya untuk sukses, nggak bisa. Brighton itu adalah partner dan kami akan terus-menerus berusaha menyediakan tools, berbagai macam tools dan service untuk memudahkan teman-teman membangun bisnis properti teman-teman sendiri. Tapi pada akhirnya, orang-orang yang sukses adalah mereka yang terbiasa menggerakkan dirinya sendiri supaya dia masih punya sangat banyak energi untuk menggerakkan situasi dan orang lain. Nah, situasi dan orang lain ini bisa macam-macam teman-teman ya. Dimulai dari merasa, aduh kok susah ya, di daerahku sudah banyak property agent, vendornya itu merasa sudah banyak di listing sama agent-agent yang lain. Nah, ini kan salah satu situasi kan. Orang-orang yang non-entrepreneur akan fokus pada mengeluh, fokus pada tembok penghalangnya. Orang-orang yang entrepreneur akan berpikir begini, listing ini, properti ini gede banget nilainya. Sangat worth it untuk aku perjuangkan. Jadi, alih-alih aku menghabiskan energiku untuk mengeluh, aku harus berpikir gimana caranya supaya aku bisa dapat hak memasarkan properti itu. Orang-orang yang non-entrepreneur nanti akan mengeluh, aduh aku gaptek, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa negosiasi, aku minder. Lihat ya, fokusnya pada tembok penghalang. Mereka ingin terus-menerus dikonseling kalau bisa ubah nih hatiku, semangatku supaya aku bisa berubah secara ajaib. Saya tahu saya sedang sarkastis ya. Tapi mohon maaf, ya memang harus begitu menurut saya. Kalau teman-teman serius membangun sebuah bisnis, tolong lupakan karakter yang non-entrepreneur itu. Buang jauh-jauh karakter non-entrepreneur itu karena nggak ada waktu teman-teman, nggak ada waktu, nggak ada energi. Teman-teman harus habiskan semua energi yang teman-teman punya untuk membangun karakter seorang entrepreneur. Dan ini kabar baiknya. Sebagian besar orang Indonesia karena kita terlalu lama dijajah merasa nggak mungkin punya karakter entrepreneur. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau berjuang mati-matian untuk membangun karakter entrepreneur di dalam dirinya teman-teman, teman-teman sudah selangkah atau bahkan 2 langkah atau bahkan 3 langkah lebih maju daripada sebagian besar orang yang lain. Oke, jadi mari kita wrap up, mari kita review sama-sama. Ini adalah 3 karakter entrepreneur yang sangat penting untuk kita bangun di dalam diri kita sendiri. Yang pertama, coba ucapkan bersama-sama dengan saya ya. Saya tahu ini cuma video rekaman, tapi ucapkan bersama-sama dengan saya. 1, entrepreneur itu terbiasa melihat dunia yang lebih baik di balik tembok keterbatasan. Sekarang coba ganti kata entrepreneur dengan nama kita sendiri. Jadi misalnya saya Eri, kamu harus terbiasa melihat dunia bla bla bla. Oke? Kita ucapkan sama-sama ya. 1 2 3. Eri, kamu harus terbiasa melihat dunia yang lebih baik di balik tembok keterbatasan. Bagus. Sekarang yang kedua, kita baca dulu. Entrepreneur itu tidak pernah kehilangan the why. Dia terus mengembangkan the how. Sekarang ucapkan bagi diri sendiri. Misalnya begini, Eri, kamu tidak boleh pernah kehilangan the why. Kamu harus terus mengembangkan the how. Oke, siap? Ucapkan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Eri, kamu tidak pernah boleh kehilangan the why. Kamu harus terus mengembangkan the how. Oke, sekarang yang ketiga, kita baca dulu. Entrepreneur itu terbiasa menggerakkan dirinya sendiri karena mereka ingin menggerakkan situasi atau orang lain. Nah, sekarang ubah jadi nama kita. Misalnya seperti Eri, kamu harus terbiasa menggerakkan dirimu sendiri karena kamu ingin menggerakkan situasi atau orang lain. Oke, siap? Tarik nafas dulu. Siap?
1, 2, 3. Eri, kamu harus terbiasa menggerakkan dirimu sendiri karena kamu ingin menggerakkan situasi atau orang lain. Good job, teman-teman. Saya berharap ini bukan berhenti jadi sesi motivasional, apalagi cuma direkam begini kan. Tugas teman-teman adalah coba evaluasi. Dari 3 karakter tadi, mana yang kira-kira teman-teman sudah cukup oke? Mana yang kira-kira teman-teman masih kurang banget? Mana yang kira-kira teman-teman masih agak rendah? Nah, kalau yang sudah kuat, pertahankan. Pikirkan cara gimana caranya supaya aku bisa pertahankan. Tapi yang rendah, yang masih kurang, teman-teman harus dengan serius bikin komitmen dengan diri sendiri. Aku mau mengembangkan area ini. Saya rasa hanya dengan begitu, maka sesi ini bukan jadi sesi motivasional, tapi jadi sesi komitmen, seperti menikah gitu loh teman-teman. Jadi sesi komitmen terhadap diri sendiri bahwa aku mau menjadi seorang entrepreneur. Di sesi kali ini saya akan Bapak Ibu, kalau tadi sudah disampaikan sama Pak Eri gitu ya, itu adalah 3 karakter seorang dari entrepreneur, Bapak Ibu. Jadi 3 hal ini yang paling tidak harus kita miliki terlebih dahulu, Bapak Ibu. Seperti disampaikan Pak Eri, untuk karakter-karakter non-entrepreneur sebaiknya kita buang jauh-jauh, Bapak Ibu. Karena kita tidak ada waktu untuk memikirkan hal tersebut gitu ya. Karena fokus kita sekarang adalah di agent property sebagai property entrepreneur gitu ya. Sering sudah kita sebutkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu adalah partner kolaborasinya kita, partner kolaborasinya Brighton. Jadi bukan hubungan kekaryawanan dengan Brighton, tetapi kita adalah partner, di mana Brighton selalu melengkapi Bapak Ibu dengan tools-tools. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai property entrepreneur harus memaksimalkan tools-tools tersebut dan milikilah karakter entrepreneur gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjut ke materinya membahas sebentar Bapak tentang Ibu. beda. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan refleksi kita Bapak Ibu untuk siang hari ini gitu ya. Dari 3 karakter entrepreneur ini, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, mana karakter yang masih perlu Bapak Ibu kembangkan? Boleh tulis di kolom chat, Bapak Ibu. Apakah yang pertama, gitu ya, saya masih harus belajar, Pak, untuk terbiasa melihat dunia yang lebih baik di balik tembok keterbatasan, atau Bapak Ibu masih harus mengembangkan poin yang kedua, terkait tidak pernah kehilangan why dan terus mengembangkan the how, atau yang ketiga terbiasa menggerakkan dirinya sendiri karena mereka ingin menggerakkan situasi atau orang lain. Kira-kira Bapak Ibu masuk yang mana Bapak Ibu? Oke, thank you nih Bapak Ibu ya. Oke, Bu Mauren yang ketiga, Pak Wahyu yang ketiga, Bu Nita yang ketiga, ya, Pak Kris yang ketiga. Oke, wah ini mostly saya lihat yang ketiga semua ya Bapak Ibu ya. Oke, ini Bu Desi harus mengembangkan the how. Pak Laki yang kedua. Oke, thank you Bapak Ibu. Kalau ada yang 1 sampai 3 juga enggak apa-apa sih Bapak Ibu ya. Ya, ini Pak Ridwan 1 dan 3. Oke, thank you Bapak Ibu untuk respon dan jawabannya gitu ya. Kalau saya memberikan summary sedikit gitu ya Bapak Ibu ya dari yang pertama gitu ya. Kenapa sih penting banget gitu ya kita sebagai property entrepreneur tuh harus terbiasa melihat dunia yang lebih baik atau melihat di balik tembok keterbatasan itu tujuan apa sih yang mau kita cari Bapak Ibu gitu ya. Karena seorang yang non entrepreneur Bapak itu terbiasa mentok melihat keterbatasan tembok Bapak Ibu. Jadi sudah melihat ada tembok penghalang, misal Pak nanti saya cari listing sulit ya Pak ya. Nah akhirnya hanya terbatas kepada kata sulitnya Bapak Ibu. Dengan tembok penghalang itu tetapi tidak fokus melihat goalsnya di depan apa. Ketika saya mendapatkan listing akhirnya saya bisa menjual Pak. Saya bisa menjual properti gitu ya. Nah, saya memberikan contoh simpel Bapak Ibu. Salah satu tembok penghalang dari training kita sekarang Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu melihat training bright on kita dari hari pertama sampai dengan hari keempat gitu ya. Ini kan panjang ya Bapak Ibu ya, tidak singkat waktunya. Kalau Bapak Ibu menganggap training bright on ini sebagai tembok penghalang tuh bisa-bisa saja Bapak Ibu. Karena wah Pak saya harus ikut training full ya Pak ya. Ini banyak materinya susah ya Pak saya untuk bisa memahami dan lain sebagainya. Tetapi ketika Bapak Ibu bukan melihat training bright on itu sebagai tembok penghalang, melainkan melihat training bright on itu sebagai tujuan Bapak Ibu untuk bisa diperlengkapi dari basicnya,
maka Bapak Ibu akan bisa melewati tembok penghalang itu, bisa melalui training bright on ini karena Bapak Ibu tahu tujuannya adalah agar saya nanti waktu ketika sudah menjalani dunia saya sebagai agent properti setelah training ini, saya tahu harus kemana dan saya tahu apa yang harus saya lakukan, Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana cara kita melihat, Bapak Ibu? Ini berbicara tentang sudut pandang kita, Bapak Ibu. Apakah kita mau melihat tembok penghalang itu membatasi tujuan goals mimpinya kita atau kita mau lihat tembok penghalang itu sebagai sesuatu yang harus dilalui karena melewati tembok penghalang ada tujuan dan goals di depannya yang menanti kita, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, seorang entrepreneur, property entrepreneur itu terbiasa untuk melihat dunia yang lebih baik, melihat tujuan atau goals di depannya, sehingga mungkin dalam perjalanannya saya tidak janjikan sih Bapak Ibu, tidak ada tembok penghalangnya, bisa jadi dalam perjalanan menuju tujuan atau goalsnya kita tuh bisa aja ada tembok penghalang Bapak Ibu. Tetapi pilihan kita, apakah kita mau dibatasi dengan tembok penghalang atau kita mau melampaui tembok penghalang tersebut, Bapak Ibu. Itu pilihan ada pada kita, gitu ya. Karena seperti yang sempat saya ceritakan juga, Bapak Ibu, membangun bisnis itu perlu waktu dan proses, Bapak Ibu. Ya, sehingga bagaimana cara kita mau berproses itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya, seperti saya ceritakan kapan lalu, Bapak Ibu, seperti penemu lampu, apakah untuk menemukan lampu yang ke 1000 sampai berhasil nyala itu, apakah dia tidak mengalami tembok penghalang, Bapak Ibu? Seandainya dia berhenti di lampu ke 999, dia tidak melanjutkan sampai lampu yang ke 1000, mimpinya hilang, Bapak Ibu, sirna. Gitu ya. Tetapi ketika dia tahu ada tembok penghalang, tetapi dia tahu ada tujuan goals yang jauh lebih besar di balik tembok itu, maka dia akan terus, Bapak Ibu, konsisten, terus mencari cara bagaimana saya bisa sampai ke tujuan, ke titik goal saya. Jadi ini karakter Bapak Ibu yang harus kita miliki terlebih dahulu sebagai basic dan fondasi kita, gitu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, seorang entrepreneur itu tahu Bapak Ibu bagaimana harus mengalahkan tantangan ini dengan mencari tahu caranya, how-nya, bagaimana. Artinya apa Bapak Ibu? Seorang entrepreneur ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau mengalami kendala, halangan, dia akan berusaha mencari cara Bapak Ibu untuk bisa melalui itu. Beda dengan kalau dalam tanda kutip seorang karyawan Bapak Ibu. Seorang karyawan Bapak Ibu mengalami tantangan, ya dia akan nanya ke atasannya, Pak ini caranya gimana? Ketika atasannya tidak memberitahu, maka dia do nothing Bapak Ibu. Ya karena atasan itu tidak memberitahu caranya bagaimana. Ya akhirnya ya terbatas dengan tembok penghalang tersebut Bapak Ibu. Berbeda dengan kita seorang entrepreneur Bapak Ibu. Seorang property entrepreneur itu terbiasa untuk mencari cara, mencari tahu gimana sih caranya saya untuk bisa mendapatkan listing banyak di trade area saya. Saya akan belajar, mungkin salah satu tools lewat Brighton Uni, lewat Brightstar nantinya Bapak Ibu, lewat training-training yang akan diadakan, gitu ya. Saya akan coba canvassing, saya akan tanya leader, saya akan tanya tim, akan terbiasa untuk mencari cara terus Bapak Ibu. Dalam hal ini juga pasti caranya yang positif ya Bapak Ibu ya. Saya bukan berarti menyampaikan bisa menghalalkan segala cara, tidak Bapak Ibu. Tentunya kalau kita mau hasil yang baik maka tentu dengan cara yang positif juga Bapak Ibu. Ya. Jadi saya tekankan Bapak Ibu, seorang property entrepreneur harus terbiasa untuk terus mencari tahu caranya, trial dan error terus Bapak Ibu. Ya, tidak ada cara yang sah untuk melakukan satu hal, tetapi banyak cara Bapak Ibu yang bisa kita lakukan gitu ya. Tinggal bagaimana kita mau terus belajar. Ya, saya ngomong Bapak Ibu, namanya belajar itu tidak akan pernah selesai. Tidak ada batasan sampai usia berapa, maka sudah tidak perlu belajar. Gitu ya. Tetapi sampai usia kapanpun Bapak Ibu yang namanya belajar itu akan terus Bapak Ibu. Sampai nanti akhir usia kita ya Bapak Ibu ya. Karena perkembangan zaman yang sedemikian cepat gitu ya, semakin maju. Kalau kita tertinggal, kalau kita hanya ada di zona nyaman, kita tidak mau belajar, kita tidak mau cari tahu caranya bagaimana, ya kita akan tertinggal, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, seorang entrepreneur akan terbiasa mencari tahu caranya, how-nya bagaimana, sehingga Bapak Ibu ketika dia sudah punya why, alasan kenapa dia mau melakukan itu, ya seperti yang di sesi sebelum-sebelumnya saya sampaikan, dia sudah punya motivasinya,
motivasi internalnya, maka ketika dia mengalami tembok penghalang itu, dia akan berusaha terus mencari tahu caranya bagaimana saya bisa melaluinya. Ya, itu adalah yang kedua, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ya, seorang entrepreneur terbiasa menggerakkan dirinya sendiri keluar dari zona nyaman dalam membangun bisnisnya. Saya tahu Bapak Ibu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh konsisten dan persisten Bapak Ibu dalam membangun bisnis. Cuma ketika kita sudah mengambil keputusan ya Bapak Ibu, kita sudah mengambil keputusan untuk kita mau masuk dalam dunia agent properti, dan dalam hal ini mimpi Brighton juga untuk Bapak Ibu bisa membangun bisnis properti Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar properti agent tapi sebagai properti entrepreneur Bapak Ibu. Kami harapkan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa membangun bisnisnya bersama kami Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan passive income tentunya Bapak Ibu. Ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu, seorang entrepreneur itu terbiasa menggerakkan dirinya, tidak menunggu orang lain, tidak menunggu disuruh Bapak Ibu. Karena mungkin ada beberapa orang gitu ya, tapi saya yakin tidak ada di training Brighton kali ini, mungkin orang di luar sana gitu ya, masih sering terbiasa kalau mau melakukan segala sesuatu, saya tunggu perintah Pak, saya tunggu disuruh dulu Pak, saya tunggu diminta dulu Pak, baru saya lakukan. Tetapi no Bapak Ibu, kita buang jauh-jauh terkait hal tersebut. Kita sebagai seorang property entrepreneur, Bapak Ibu, kita harus terbiasa untuk berani menggerakkan diri kita untuk melakukan, ya cari caranya Bapak Ibu untuk kita bisa menuju membangun bisnis gitu ya, untuk kita bisa dalam hal mungkin sebagai property agent mencari listing, mencari klien, mencari database. Ya kita harus terus kembangkan Bapak Ibu bagaimana caranya sehingga kita tidak hanya berdiam di zona nyaman tapi kita harus keluar dari zona nyaman kita Bapak Ibu. Ya. Hal inilah yang membedakan Bapak Ibu antara seorang entrepreneur dan seorang karyawan. Bapak Ibu. Jadi dari tiga hal ini paling tidak kita harus memiliki mindsetnya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sepakat ya Bapak Ibu sama saya kalau kita mau punya tiga karakter seorang property entrepreneur ini ya Bapak Ibu. Yang sepakat boleh kasih jempolnya ke layar Bapak Ibu. Sepakat ya? Sepakat ya Bapak Ibu ya. Oke, thank you Bapak Ibu. Tadi saya sempat ada lihat gitu ya, ada pertanyaan dari Bu Maurin kalau tidak salah ya. Pak, apakah ada sesi mengenai mengajarkan terkait negosiasi? Tenang saja, Bu Maurin. Nanti besok ada kok sesi terkait diajarkan terkait teknik negosiasi. Ada Bapak Ibu, sudah kita perlengkapi juga di training Brighton ini, ya. Nah ini, oke, oke. Ya, saya lanjut Bapak Ibu ke materi berikutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk belajar Bapak Ibu mengenai 4 entrepreneurs mindset for property agent. Ya, kalau tadi itu ada tiga karakter entrepreneur secara umum. Nah, ini kita akan berbicara lebih spesifik Bapak Ibu, 4 entrepreneur mindset yang harus dimiliki seorang property agent Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh simak videonya berikut ini. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas tentang 4 mindset yang saya pilih khusus untuk industri property agent. Mindset yang pertama adalah konsistensi itu lebih penting daripada niat dan keberuntungan sesaat. Baca bersama-sama dengan saya ya. 1, 2, 3. Konsistensi itu lebih penting daripada niat dan keberuntungan sesaat. Saya akan buktikan kepada teman-teman. Coba bandingkan dari 2 contoh berikut ini. Grosscom siapa yang lebih banyak? Si A yang sebelah kiri itu transaksinya properti senilai 1 miliar tapi tiap bulan. Berarti dalam 12 bulan, dalam setahun, dia transaksi 12 miliar total nilai rupiah properti. Nah si B itu juga transaksi 12 miliar tapi cuman 1 kali transaksi. Jadi 12 miliar itu 1 kali transaksi kalau yang si B, si kanan. Kalau yang si A itu 1 miliar per bulan transaksi nilai propertinya. Nah sekarang saya akan berikan waktu 10 detik, coba hitung nilai Grosscom siapa yang akhirnya lebih besar. Oke, mulai dari sekarang. Oke, sudah ketemukah jawabannya? Nah, coba kita hitung yang
Satu kali transaksi langsung 12 miliar, tapi dalam setahun. Dari transaksi 12 miliar, dia dapat grosscom-nya 240 juta kurang lebih. Sedangkan yang sebelah kiri, total grosscom dalam setahunnya berjumlah 360 juta. Teman-teman bisa bandingkan bedanya itu berapa? 100 juta lebih, 120 juta. Padahal total nilai rupiah properti yang ditransaksikan sama. Jadi semoga dengan ilustrasi ini saya bisa membuktikan bahwa konsistensi itu lebih penting daripada niat sesaat atau keberuntungan sesaat. Nah, sekarang saya berikan formula dari sudut pandang human behavior-nya. Konsistensi itu dimulai dari kebiasaan. Dan ini berlaku untuk segala hal. Misalnya kita mau konsisten dalam hal olahraga. Kalau kita tidak biasakan olahraga di jam berapa, berapa lama, kapan, olahraga pakai gaya apa, maksudnya pakai barbel kah, pakai body weight kah, pakai cardio seperti dance dan sebagainya, maka karena kita tidak terbiasa, konsisten berolahraga itu akan jadi lebih susah. Tapi kalau kita bisa biasakan, oke, setiap pagi setelah bangun aku akan olahraga, atau setiap sore, atau setiap malam sebelum makan malam aku akan olahraga. Awalnya pasti susah, sama seperti yang tidak konsisten tadi. Awalnya sama-sama susah. Tapi kalau kita bisa bertahan dalam fase kesusahan, maka berikutnya kita akan menuai kemudahan. Jadi teman-teman ingat selalu bahwa konsistensi itu dimulai dari kebiasaan. Nah, sebagai seorang property agent, bagaimana kita bisa memulai kebiasaan? Saya sangat menyarankan mulailah dengan membiasakan aku mau bla 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 bla. Biasakan untuk menetapkan aku mau. Bukan sekedar aku harus. Harus itu sekali lagi suasananya terpaksa. Kita digerakkan sama situasi kepepet. Jangan-jangan. Biasakan untuk bilang, aku mau melakukan ini. Nah, formulanya seperti ini. Aku mau, lalu kata kerja, lalu kerangka waktu. Contoh, aku mau telepon 30 calon vendor sebelum jam 3 sore. Telepon 30 calon vendor itu kata kerjanya jelas, telepon. Sebelum jam 3 sore adalah kerangka waktu yang jelas. Teman-teman bisa bandingkan kalau misalnya formulanya tidak diikuti. Misalnya ya, aku mau telepon vendor sebelum jam 3 sore. Maka sebelum jam 3 sore kita bisa aja cuma telepon 1, 2, 3 nomor, ya kan? Atau kalau misalnya aku mau telepon 30 calon vendor, tapi kerangka waktunya nggak jelas. Mungkin kita akan baru selesai telepon 30 itu tahun depan. Jadi selalu ikuti kerangka waktunya. Aku mau kata kerja kerangka waktu. Saya kasih contoh lagi. Aku mau post satu materi medsos setiap Senin sampai Jumat. Jadi cukup jelas. Oke, jadi itu formula pertama. Aku mau kata kerja kerangka waktu. Formula yang kedua bisa berupa sequence. Misalnya aku mau kata kerja setiap kali bla bla bla. Contoh, aku mau berinisiatif ngobrol setiap kali ada di tempat umum. Kebiasaan ini kan melatih otak kita untuk lebih cepat konsisten dalam hal tertentu. Setiap kali ada di tempat umum, aku akan mau coba ngobrol. Kalau misalnya di tempat umum sesekali kita aja ngobrol, sesekali kita diam, itu akan menyulitkan untuk kita belajar karakter kompetensi yang baru. Biasakan untuk ada sequence-nya. Setiap kali bla bla bla, aku mau melakukan bla bla bla. Jadi coba terapkan ini dalam hidup teman masing-masing. Aku mau kata kerja tertentu, lalu kerangka waktunya kapan. Atau yang kedua, aku mau kata kerja tertentu setiap kali bla 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 bla. Teman-teman bisa mengaplikasikan konsep ini ke dalam topik listing, pemasaran, belajar produk primary, belajar tentang trade area, dan lain sebagainya. Sekarang coba tulis pertanyaan di catatan teman-teman masing-masing. Lalu nanti luangkan waktu untuk betul-betul menjawab pertanyaan ini. Konsistensi apa yang sebaiknya aku mulai biasakan? Pastikan mengikuti kerangka kalimatnya ya. Aku mau kata kerja kerangka waktu, aku mau kata kerja setiap kali. Sekarang kita masuk ke mindset yang kedua. Bangun passion di proses, lalu nikmati hasilnya. Katakan bersama-sama dengan saya. Bangun passion di proses, lalu nikmati hasilnya. Ini nggak bisa dibalik, teman-teman. Kenapa begitu? Passion itu artinya the ability to endure for something they're passionate about. Passion itu artinya adalah kemampuan untuk menahan penderitaan, menahan perasaan tidak nyaman, menahan rasa lelah
demi sesuatu yang sangat kita inginkan di masa depan. Ingat tadi karakter entrepreneur yang pertama, kita fokus pada masa depannya lebih baik di balik tembok tantangan. Nah, ini maksudnya. Passion itu dibangun karena ada penderitaan. Coba kalau kita balik ya teman-teman ya. Kita memilih proses yang kita bisa nikmati. Kita pilih jalur proses sekedar karena kita suka itu. Kalau prosesnya nggak menyenangkan, kalau prosesnya terasa berat, kita nggak mau. Dan kita berharap, mindsetnya begitu kan? Dan kita berharap kalau kita memilih jalur yang kita sukai, kita pelan-pelan akan membangun hasilnya. Ya mungkin aja bisa. Tapi kalau kita mau jujur ya, coba pikirkan baik-baik. Bukankah di dalam kebanyakan hal di hidup ini, sesuatu yang sangat berharga itu sebetulnya harus melalui perjuangan. Betul nggak? Seorang ibu ketika melahirkan, bayi itu kan berharga kan. Itu kan nggak lewat begitu aja. Perlu proses perjuangan. Nah, yang bapak-bapak nggak akan ngerti. Karena kita nggak pernah paham betapa ngerinya, betapa beratnya proses mengandung 9 bulan sampai proses melahirkan. Saya kasih ilustrasi yang lain buat para bapak-bapak. Kalau kita sudah berkeluarga, lalu kita punya baby yang masih kecil, bukankah sebetulnya dalam hati kita bilang, aku rela menanggung sangat banyak penderitaan demi membahagiakan bayi kecilku. Make sense? Di dalam banyak hal di kehidupan ini, sesuatu yang berharga itu selalu melewati jalur penderitaan. Itulah kenapa passion itu penting. Tapi banyak orang terus mengasumsikan di zaman ini bahwa passion itu sesuatu yang kita sukai. No, kebalik justru. Passion itu kemampuan untuk menahan penderitaan di proses, bukan di hasil. Makanya entrepreneur itu sebetulnya adalah seorang fighter. Dia bukan seorang consumer. Seorang consumer itu fokusnya ke consume. Mengkonsumsi sesuatu yang dia sukai, dia bisa nikmati. Ini bukan mindset seorang entrepreneur. Ini jelas sebaiknya bukan mindset seorang property agent profesional. Tanamkan dalam diri teman-teman, aku harus belajar, aku harus bisa menjadi seorang fighter. Itu baru karakter seorang property agent profesional. Nah, mindset ini sebetulnya bukan motivasional belaka. Ini sebetulnya adalah cara kerja otak yang sudah Tuhan desain di dalam hidup kita. Saya akan buktikan bahwa otak kita dirancang Tuhan untuk struggle dan sukses itu nggak pernah terpisahkan. Untuk perjuangan dan kesuksesan itu selalu semacam dua mata uang atau dua tali yang sebaiknya selalu terjalin dengan erat. Di otak itu ada semacam neurotransmitter atau zat kimia otak yang fungsinya semacam painkiller. Ada 3 sebetulnya, yaitu serotonin, endorfin, dan norepinephrine. Di video ini saya hanya akan menggunakan yang endorfin untuk kepentingan penyederhanaan. Oke, endorfin ini berfungsi semacam painkiller. Teman-teman tahu kan fungsi painkiller? Seperti paracetamol itu loh. Jadi kalau misalnya kita lagi sakit kepala atau sakit apa, kita minum paracetamol itu semacam dibius untuk sementara. Nah, coba pikirkan kenapa secara natural Tuhan sudah menciptakan zat kimia yang berfungsi semacam obat bius di otak kita. Tujuannya satu, supaya kita mampu menahan penderitaan demi mencapai sesuatu yang menyenangkan. Saya akan teruskan ceritanya. Bayangkan di zaman dulu sebelum ada kemudahan junk food atau makanan instan. Di zaman dulu kalau kita mau makan itu harus berburu, semacam begitu kan. Pokoknya butuh perjuangan tertentu lah. Nah, waktu kita lapar, endorfin keluar. Tujuannya supaya kita tuh mampu bertahan, nggak langsung lemes terus nggak ngapa-ngapain. Endorfin bertahan, lalu hidung kita mencium, itu kok ada bau daging yang lagi dibakar gitu ya. Atau misalnya, itu ada mangsa yang perlu diburu. Nah, ketika hidung kita mencium bau yang harum atau mata kita melihat mangsa, itu sebetulnya muncul dopamin. Jadi dopamin itu sebetulnya adalah hormon atau neurotransmitter yang membuat otak kita itu bilang, ayo bergerak demi sesuatu yang menyenangkan. Kebayang? Kombinasinya begitu. Endorfin itu membuat kita tahan dalam penderitaan untuk sementara waktu. Dopamin itu membuat kita mau bergerak menuju makanan itu. Nah, lalu kita berhasil memburu itu atau kita akhirnya makan. Waktu kita makan, rasanya kan
lega gitu loh. Pernah merasakan waktu kita lapar setengah mati, terus habis itu kita makan makanan favorit kita atau minum minuman yang dingin dan manis, rasanya kan wah, plong. Nah, rasa plong itu memicu dopamin lagi. Nah, itu yang di atas. Dopaminnya keluar lagi. Nah, apa efek dopaminnya itu keluar lagi? Otak kita ngerekam pola ini. Jadi, hey, Eri, kalau kamu merasa lapar, tahan penderitaan, endorfin keluar, lakukan sesuatu, dopamin keluar, menuju kebiasaan yang terakhir kali kamu lakukan, maka nanti kamu akan merasa lega, dopamin keluar lagi. Nah, ini jadi sequence, jadi kebiasaan. Inilah science di balik sebuah behavior, pola kebiasaan. Sekarang kalau misalnya ya, endorfinnya, struggle-nya kita ambil, maka yang terjadi adalah kita sekedar kecanduan. Apa yang membuat pornografi, obat-obat terlarang, atau KDRT itu jadi semacam candu? Karena tidak ada perjuangan untuk menahan diri. Pornografi itu membuat kita langsung boom, selesai sudah, lega. Marah-marah, KDRT dalam keluarga membuat gitu, boom, langsung lega. Yang dipukulin enggak, tapi kitanya kan lega. Sama. Kecanduan obat-obat terlarang kan juga begitu. Dalam sekejap langsung enteng gitu. Struggle-nya kita hilangkan. Yang berputar itu cuma di sisi kanan. Dopamin ke dopamin, dopamin ke dopamin, dopamin ke dopamin. Itu membuat kita kecanduan. Nggak sehat. Kita nggak tambah dewasa, kita nggak tambah kuat. Yang ada kita hanya tergantung. Jadi sebetulnya teman-teman kita bisa lihat Tuhan itu sudah menciptakan bahwa penderitaan itu bagian dari pendewasaan karakter kita. Makanya entrepreneur itu bukan hanya penting untuk duitnya. Entrepreneur itu bagian dari pembentukan karakter. Makanya saya juga bilang tadi kan, entrepreneur ini bukan tentang status pekerjaannya, entrepreneur ini tentang karakternya, tentang mindsetnya. Itu sebabnya saya katakan di mindset yang kedua. Bangun passion di prosesnya, lalu nikmati hasilnya. Nah, sekarang sebagai property agent profesional, kita perlu membangun passion di dalam proses apa. Ini adalah daftar, saya akan tunjukkan daftar yang sepanjang saya research untuk membuat materi ini, seringkali muncul di para Brighteners. Tantangan yang aku mau taklukkan saat ini, aku mau itu penting ya, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya. Tantangan yang aku mau taklukkan saat ini. Misalnya beberapa Brighteners bilang, aku nih kesulitan melisting properti di nilai tertentu. Nah, jadikan proses menaklukkan tantangan ini untuk menciptakan passion. Paham? Jadi melisting properti di nilai tertentu. Aku kesulitan sana, justru aku akan latih diriku untuk mengalahkan itu. Aku ini introvert, aku ini sungkan atau aku pemalu. Aku malu berkenalan dengan orang di level tertentu. Aku cenderung minder kalau ketemu para big boss. Jangan takluk sama tantangan itu, justru jadikan tantangan itu peluang untuk membangun passion, membangun karakter, membangun mindset kita sebagai seorang property agent profesional. Berikutnya, kadang-kadang ada orang yang merasa aku nggak bisa teknik membuat materi media sosial seperti si A, si B. Sama, jangan takluk, jadikan itu sebagai platform untuk melatih passion kita. Aku nggak bisa teknik mempresentasikan produk tertentu, misalnya kalau nanti kita berhubungan dengan primary. Berikutnya, ada teknik dan strategi menghadapi buyer atau vendor dengan sikap tertentu. Kadang-kadang memang ada orang dengan karakter tertentu yang rasanya itu buat kita kok aduh nggak cocok banget ya. Susah sekali ngomong sama orang itu. Sekali lagi jangan takluk, justru jadikan latihan untuk menaklukkan tantangan itu, ya kan? Atau teknik strategi untuk memfasilitasi negosiasi di situasi tertentu. Atau hafal dan menggunakan konsep legalitas ketika menghadapi situasi tertentu. Saya paham, nggak semua orang itu suka dengan detail yang kompleks dalam hal legalitas. Ada orang yang tipikalnya itu lebih bagus dalam hubungan manusia, tapi tidak terlalu bagus dalam hal-hal yang sifatnya itu logika analytical dalam hal legal. Nggak apa-apa teman-teman, itu keunikan konteks kita masing-masing. Tapi jangan menyerah. Ingat prinsip yang tadi. Bangun passion, daya tahan di prosesnya. Baru nanti kita akan menikmati hasilnya. Nah, sebetulnya Brighton itu sudah memberikan banyak pelatihan. Di aplikasi ada Bright Oxygen. Bright Oxygen itu akan kami bentuk semacam YouTube-nya Brighton gitu loh. Jadi secara jangka panjang kami akan membangun Bright Oxygen itu teman-teman butuh apa, pengen tahu apa, cari tahu apa, itu nanti akan adanya di Bright Oxygen. Bayang arahnya ke sana. Teman-teman juga bisa disiplin diri untuk tanya dan berlatih ke leaders, teman-teman agent yang lebih senior. Poinnya sebetulnya begini teman-teman. Disiplin
dan ambil komitmen untuk investasi ke diri sendiri. Sebetulnya bukan cuman leher ke atas ya, seolah cuman pengetahuan doang, bukan. Tapi juga tentang karakter itu loh, daya tahan itu, komitmen, kedisiplinan. Itu semuanya kita perlukan kalau teman-teman betul-betul serius mau menikmati hasil dari bisnis properti ini. Oke, kita sudah menyelesaikan mindset yang pertama dan mindset yang kedua. Istirahat dulu sejenak. Oke, istirahat sebentar, relax sebentar. Sekarang kita akan masuk ke mindset yang ketiga, yaitu perbesar pipa kapasitasmu. Ulangi bersama dengan saya, perbesar pipa kapasitasmu. Teman-teman, kadang-kadang kita itu tidak bisa memperbesar peluang airnya. Air peluang itu Tuhan yang atur. Apa yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah memperlebar atau memperbesar pipa kapasitas kita. Saya akan berikan ilustrasi dari gambar berikut ini. Kita tidak bisa mengatur berapa besar air hujan atau air peluang yang turun di dalam pipa kita. Tapi yang kita tahu dengan pasti logikanya, makin kecil pipa kita, makin kecil pula kemungkinan air peluang yang bisa kita tampung. Makin besar pipa kapasitas kita, makin besar, makin banyak air peluang yang bisa kita tampung. Nah, dalam industri kita di property agent, kita kan nggak bisa mengatur kapan ada orang mau jual propertinya. Kapan orang itu berubah jadi vendor, ya kan? Nggak bisa. Kita juga nggak bisa ngatur kapan ada orang mau beli atau sewa propertinya. Kita nggak bisa ngatur. Kita juga nggak bisa menentukan kapan vendor itu mau menurunkan harga penawarannya, ya kan? Kita juga tidak bisa mengatur, mengontrol sepenuhnya kapan buyer akan menaikkan harga penawarannya. Itu adalah air-air peluang yang kita nggak bisa atur. Apa yang bisa kita lakukan adalah memperbesar kapasitas kita. Sehingga ketika saatnya tiba, buyer itu datang, entah tingkat kesulitan levelnya 1, 2, 3, kita siap untuk handle dia. Make sense? Jadi sekali lagi, mindset yang ketiga adalah perbesar pipa kapasitas kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita sebagai property agent memperbesar pipa kapasitas kita? Ada 2 strategi utama yang saya usulkan. Yang pertama, perbanyak dan perluas database kita. Dengan Brighton yang menggunakan one management system, lalu aplikasi yang sangat terintegrasi ini, kita sudah dibantu supaya kita lebih mudah memperluas database. Tapi seperti yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya, mengubah network menjadi database itu PR pribadi. Memperluas network itu juga ada faktor PR pribadi. Jadi sebetulnya cara pertama untuk kita memperlebar, memperluas kapasitas kita adalah dengan memperbanyak dan memperluas database kita. Dan Brighton sebetulnya selalu memberikan insentif, motivasi pendukung supaya kita melakukan itu. Salah satunya adalah dengan program MTB. Bayangkan teman-teman hanya dengan merekrut, mengajak orang lain supaya bergabung. Kalau orang itu closing di bulan berapa, saya lupa aturannya bagaimana, teman-teman bisa kecipratan komisinya loh. Sebetulnya bukan duitnya, duitnya mungkin ya besar kecil itu relatif ya, tapi intinya kan begini loh, Brighton tuh berusaha menyadarkan kita, ayo dong, perluas databasemu, perbanyak databasemu, rekrut orang lagi, kenalan lagi, perluas networkmu begitu loh. Kenapa begitu? Karena Brighton sadar salah satu cara untuk memperluas kapasitas pipa kita adalah dengan cara memperbanyak dan memperluas database kita. Cara yang kedua, strategi yang kedua adalah fokuskan time management kita ke aktivitas-aktivitas terpenting. Sekali lagi, fokuskan time management kita ke aktivitas-aktivitas terpenting. Di level PA, menurut saya hanya ada 3 hal yang teman-teman harus fokus ke sana dan jangan terdistraksi. Apa itu? Listing, marketing, dan dealing. Kalau teman-teman sebagai seorang property agent profesional melakukan time management dengan baik, kapanpun ada orang lain yang tanya, kamu sedang ngapain? Jawabannya adalah salah satu dari 3 aktivitas ini. Kamu lagi ngapain? Aku sedang berusaha nambah listing. Aku sedang mempelajari trade area yang baru terkait dengan listing. Aku sedang memasarkan properti yang baru saja aku dapat dari sang vendor, marketing. Aku sedang berusaha membuat konten untuk medsos, marketing. Aku sedang berusaha mendapatkan hak untuk memasang banner, marketing. Aku sedang berusaha untuk open house. Aku sedang berusaha ikut PK termasuk listing. Kebayang ya? Atau aku sedang berusaha untuk ngedilkan nego ini. Aku sedang akan ke notaris. Aku sedang akan viewing, itu hal-hal terkait dealing.
Jadi teman-teman bisa bayangkan, kalau kita betul-betul melakukan time management kita dengan baik, anytime, tentu saja di jam kerja ya, orang lain telepon ke kita atau tanya, kamu sedang ngapain? Jawabannya akan selalu di salah satu dari 3 aktivitas terpenting ini. Ini adalah salah satu strategi juga untuk membiasakan otak kita, mental kita, karakter kita, pola berpikir kita menjadi seorang property agent yang sangat fokus membangun, membesarkan bisnis. Saya paham teman-teman, waktu di iklan gitu kan, di iklannya bisnis ini bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun. Dan itu betul, Brandon nggak akan pernah bohong, itu betul. Yang problem itu kalau kita membayangkan begini, oh oke, kapanpun, dimanapun ya, berarti bisa dong. Aku jam kerjanya itu jam 10 malam sampai setengah 11 malam, lalu mimpiku jadi nyata. Saya sungguh berharap nggak ada yang punya mindset seperti itu ya. Bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun itu artinya kita bisa mengelola waktunya kita sendiri. Kalau teman-teman merupakan ibu rumah tangga, ketika tiba saatnya teman-teman ngurus anak, ngurus suami, apalah sebagainya. Kalau teman-teman seorang kepala rumah tangga dan masih part time ya, masih punya pekerjaan lain selain membangun bisnis di bidang properti, it's okay. Kalau teman-teman waktunya mengerjakan bisnis yang satunya, fokuslah ke sana. Tapi kalau sudah waktunya tiba, oke, aku sudah rencanakan setiap Selasa jam 12 sampai jam 4, misalnya begitu ya, aku mau ngerjain bisnis propertiku. Maka harusnya semua energi, semua waktu dicurahkan ke salah satu atau ketiga-tiganya tadi itu. Kalau nggak missing, ya marketing, ya dealing. Kalau kita bilang, aku mau ngerjakan bisnis properti, lalu kita duduk diam nganggur dan berpikir, saya rasa itu bukan jurus paling jitu untuk memperbesar kapasitas. Oke, jadi selalu ingat, mindset ketiga, selalu perbesar pipa kapasitas kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke mindset keempat, namanya skill up. Saya tahu istilah skill up ini sangat populer di zaman ini, tapi arti sesungguhnya dari skill up itu sebetulnya adalah memperbesar rasio. Memperbesar rasio apa sih? Memperbesar rasio peluang berbanding usaha. Memperbesar rasio income berbanding usaha. Yang kita skill up perbesar itu peluang dan income-nya berbanding dengan usaha. Saya akan berikan ilustrasi di sebelah kanan bawah. Sekuat-kuatnya kita bekerja, kita ini cuma satu pipa, ya kan? Nah, kalau kita pakai mindset sebelumnya, kita memperbesar pipa kapasitas kita, good, itu bagus, tapi sekuat-kuatnya kita bekerja, sekali lagi, sebagus-bagusnya kita memperbesar kapasitas kita tetap hanya satu pipa. Nah, idenya begini, kalau kita bisa menemukan pipa-pipa yang lain, walaupun mereka lebih kecil, apalagi kalau kita bisa menemukan pipa yang sangat besar, wah itu lebih bagus lagi. Tapi kalaupun nggak ada lah, kita menemukan pipa-pipa kecil yang lain dan jumlahnya cukup banyak, maka kita akan bisa mendapatkan peluang lebih banyak. Nah, di industri property agent ada 3 aktivitas terpenting untuk menciptakan skill up system. Perhatikan baik-baik, 3 aktivitas ini sangat penting untuk terus-menerus dilakukan secara konsisten, bukan dicoba-coba secara one time. Nggak bisa. Dilakukan secara terus-menerus dengan konsisten. Oke, sudah siap? Aktivitas pertama adalah menambah jumlah tim, rekrutmen. Teman-teman, waktu kita merekrut tim baru, mindsetnya itu bukan, oh aku sudah hebat, sudah besar, makanya aku baru percaya diri merekrut tim. Keliru teman-teman. Teman-teman harus berpikir begini. Brighton itu sudah menyediakan Brighton Uni, dan Brighton Uni ini menyediakan berbagai macam tools, produk, program, salah satunya seperti program Bright On ini, supaya teman-teman tidak perlu jadi satu-satunya sumber pengajaran untuk mencerdaskan mereka. Make sense? Teman-teman bisa memanfaatkan produk-produk Brighton Uni untuk ikut memperbagus, meningkatkan kualitas orang-orang yang teman-teman rekrut. Jadi dengan begitu sebetulnya teman-teman bisa rekrut orang walaupun teman-teman sendiri belum sukses. Kenapa? Difasilitasi oleh Brighton. Jadi ingat, aktivitas pertama adalah terus tambah jumlah tim. Aktivitas yang kedua adalah kalau sudah punya tim, selalu atau paling enggak sering-seringlah tunjukkan, ada peluang ini loh. Tunjukkan peluang transaksi itu ke tim.
Kalau kita bekerja seorang diri ya, fokusnya itu terlalu egois gitu. Wah, ada peluang, aku sendiri deh yang mau masuk. Maka kita akan hanya membangun pipa kita sendiri. Tapi kalau kita itu sering-sering bilang, "Hei, ada peluang ini loh, yuk kita kerjakan bareng yuk. Ya, ada peluang ini, yuk kita kerjakan bareng yuk." Coba tebak, secara sosial kita akan dipersepsi sebagai orang yang membawa manfaat, bukan merebut manfaat. Sekali lagi, akan membawa manfaat. Dan apa yang terjadi kalau kita kenal orang yang sering membawa manfaat? Kita seneng kan deket-deket sama dia. Nah, itu poinnya. Jadi kalau sebagai seorang pemimpin tim atau kalaupun teman-teman belum jadi BM lah ya, baru coba-coba ngerekrut satu dua, berbagilah informasi tentang peluang transaksi ke tim. Ada peluang ini yuk kita kerjakan sama-sama yuk. Ada primary ini yuk kita kerjakan sama-sama yuk. Tren buyer request ini kayaknya lagi populer yuk kita cari-cari listing yang di sini yuk. Kamu sudah punya listing yang sesuai spesifikasi enggak? Ayo kita sama-sama bikin konten medsosnya yuk. Tunjukkan peluang-peluang transaksi itu ke tim-tim kita. Aktivitas yang ketiga adalah memperbesar kapasitas tim. Jadi saya bilang, kalaupun sementara kita baru punya tim-tim yang kapasitasnya lebih kecil dari kita, it's okay. Kirim mereka ke Brighton Uni, bersama-sama belajarlah menggunakan tools, produk, program yang diadakan oleh Brighton Uni, berkembanglah bersama, maka kita akan punya tim yang kapasitasnya juga makin besar, makin besar, makin besar. Setelah itu motivasi dan bantu mereka untuk menciptakan scale up sistem mereka sendiri. Bagaimana caranya? Sama. Satu, menambah jumlah tim. Kedua, berbagi peluang ke timnya. Ketiga, kembangkan kapasitas tim masing-masing. Teman-teman, ini salah satu yang saya suka dengan Brighton. Saya ngomong begini bukan karena saya karyawan Brighton. Justru kalau teman-teman belum sadar, saya bukan karyawan Brighton. Saya justru pihak eksternal yang disewa oleh Brighton sebagai konsultan. Tapi ini yang saya senang sekali dengan Brighton. Brighton itu fokusnya bukan sekedar mencetak property agent terhebat di dunia, tercanggih, terpintar, bukan. Brighton itu fokusnya, mimpinya membangun, memfasilitasi orang-orang yang mau jadi property entrepreneur, pebisnis di bidang properti. Ingat yang saya katakan di awal, bisnis itu adalah tentang faktor kali. Jadi kita nggak perlu jadi orang paling tercerdas di dunia. Bukan berarti nggak mau belajar sama sekali ya. Itu terlalu ekstrim bawa kalimat saya. Belajarlah, kembangkan kapasitas kita. Gitu kan, perbesar kapasitas pipa kita. Tapi nggak perlu mentarget jadi profesor. Dalam bisnis yang penting faktor kali. Dalam membangun bisnis yang bisa kita scale up di dunia properti ini, rekrut, sebarkan peluang transaksi ke jaringan kita, dan perbesar kapasitas tim kita. Ini adalah cara, ini adalah mindset, ini adalah fokus yang saya yakin kalau teman-teman fokus terus melakukan ini, cepat atau lambat, teman-teman bisnisnya akan scale up. Bapak Ibu, tadi adalah 4 karakter entrepreneur for property agent atau property entrepreneur ya. Jadi sudah sangat cukup jelas gitu ya. Boleh Bapak Ibu tulis di kolom chat apa tadi 4 karakter seorang entrepreneur buat property agent Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu tulis di kolom chat. Saya mau tahu Bapak Ibu kira-kira 4 karakter itu apa aja sih kalau Bapak Ibu bisa buka catatannya tadi lagi ya, tulis di kolom chat Bapak Ibu. Saya mau diskusi gitu ya, saya mau lihat Bapak Ibu kira-kira apa nih yang Bapak Ibu tangkap dari 4 hal tadi Bapak Ibu. Apa aja itu Bapak Ibu? 4 karakter yang harus kita miliki. 4 karakter entrepreneur yang harus kita miliki sebagai property agent Bapak Ibu. Yuk boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu. Oke Bu Ulfa, konsisten bangun passion, perbesar pipa kapasitas, scale up. Ya, oke ini 3 nih. Ayo ada lagi Bapak Ibu. Thank you Bu Ulfa. Ada lagi Bapak Ibu, boleh tulis di kolom chat gitu ya. Saya mau tahu Bapak Ibu. Oke, ini Bu Retno. Konsisten, bangun passion di proses nikmati hasilnya, perbesar kapasitas, scale up. Ya, oke. Nah ini, Bu Eka. Kons, kons, kontribusi kan ini ya, bangun passion, perbesar pipa, scale up. Bu Eli konsisten membangun passion, scale up. Pak Robert konsistensi membangun passion di proses yang sedang dijalani, perbesar kapasitas, scale up. Oke, wow, luar biasa ya. Thank you Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu semua mencatat gitu ya.
Apakah Bapak Ibu mencatat untuk siap-siap ujiannya atau memang ingin menghafal materinya Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu biar dapat materinya juga ya Bapak Ibu ya, bukan hanya sekedar untuk bahan untuk mengisi soal kuis gitu ya. Nah, Bapak Ibu overall ya saya ringkas terkait 4 karakter entrepreneur yang harus kita miliki sebagai property agent ya. Yang pertama adalah konsisten itu lebih penting daripada niat dan keberuntungan sesaat, Bapak Ibu. Ya, namanya membangun bisnis ya nih, Bu Vivian ada copy paste semua ya. It's okay, enggak apa-apa. Yang penting tangkep ya Bapak Ibu, jangan hanya sekedar copy paste tapi tangkep materinya ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, karakter entrepreneur yang harus kita miliki konsisten lebih penting daripada niat dan keberuntungan sesaat Bapak Ibu ya. Seperti yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu, dalam membangun segala sesuatu, dalam mencapai goal tujuan kita, kita harus konsisten di prosesnya, Bapak Ibu. Ya, jangan hanya mungkin ada gitu ya orang yang dalam waktu hitungan hari tiba-tiba berhasil sukses, cuma itu satu dibanding berapa ribu orang, Bapak Ibu. Sedangkan kita, Bapak Ibu, yang penting adalah konsisten dulu, konsisten, persisten dalam menjalani prosesnya, pasti goal kita akan tercapai. Yang kedua, Bapak Ibu, bangun passion di prosesnya lalu nikmati hasilnya. Kata kuncinya adalah jangan dibalik, Bapak Ibu. Ya, jangan mau nikmati hasilnya dulu bangun passionnya, prosesnya terakhir aja Pak. Yang penting saya mau nikmati hasilnya dulu. Tidak ada Bapak Ibu. Ya, yang harus kita lakukan adalah bangun passion di prosesnya, bangun motivasi internal di prosesnya, bangun mindset yang benar di prosesnya, maka ketika kita menjalaninya, kita tahu goal kita, tujuan apa, maka hasilnya nanti akan kita nikmati, Bapak Ibu. Ya. Terus yang ketiga, perbesar pipa kapasitas kita, Bapak Ibu. Ya, yang namanya air peluang tadi gitu ya, kalau dicontoh seperti air hujan, kita tidak pernah tahu datangnya kapan, Bapak Ibu. Seperti Surabaya, Bapak Ibu, kabar baik hari ini pertama kalinya hujan gitu ya. Nah, kita tidak pernah tahu hujan itu datangnya kapan, Bapak Ibu. Hujan berkat, hujan peluang, kita tidak tahu kapan. Yang kita bisa lakukan adalah kita menyiapkan pipa-pipa kapasitas kita, Bapak Ibu. Sehingga ketika hujan peluang itu datang, hujan berkat itu datang, pipa kapasitas kita tuh sudah siap, Bapak Ibu. Ya, jangan tunggu peluangnya datang, tetapi kapasitas kita belum siap, maka peluang itu hanya akan lalu, Bapak Ibu. Kita tidak siap untuk menampungnya. Tetapi kalau kita siapkan dulu pipa-pipa peluangnya, maka Bapak Ibu, ya, ketika peluang itu datang, kita sudah siap Bapak Ibu menampung dan mengelolanya, Bapak Ibu. Kata kuncinya di situ Bapak Ibu. Ya. Jadi sepakat sama saya Bapak Ibu, ayo kita perlebar pipa kapasitas kita siapkan pipa-pipa kapasitas yang banyak gitu ya. Kalau berkaitan dengan poin yang keempat terkait memperbesar rasio atau scale up Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, saya tahu mungkin Bapak Ibu sekarang masih baru gitu ya. Tetapi ayo Bapak Ibu sama-sama nanti ke depannya miliki goal untuk bisa membangun bisnis dengan membangun tim juga Bapak Ibu. Dengan membangun tim tentunya ini memperbesar rasio karena seperti Pak Eri sampaikan bisnis itu berbicara tentang faktor kali Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin semakin banyak tim yang kita bisa rekrut menjadi tim kita, maka pipa-pipa kapasitasnya akan semakin besar, Bapak Ibu. Ya, oke, Bapak Ibu, overall itu adalah 4 karakter entrepreneur yang harus kita miliki sebagai property agent. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, setelah dari sesi ini, ayo Bapak Ibu sepakat sama saya, kita mau miliki 4 karakter sebagai seorang entrepreneur, Bapak Ibu. Untuk yang karakter entrepreneur dibuang jauh-jauh, Bapak Ibu. Karena kita sudah tidak ada waktu untuk memikirkan hal tersebut, kita fokus kepada bagaimana cara kita menjalani sebagai property entrepreneur ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu 3 hal juga tadi di awal, 3 karakter seorang entrepreneur: belajar untuk terbiasa melihat dunia yang lebih baik di balik tembok keterbatasan, dan juga jangan lupa Bapak Ibu kita terus kembangkan untuk cari cara bagaimana untuk kita bisa melaluinya gitu ya, mengembangkan the how-nya ketika kita sudah memiliki the why-nya. Dan yang ketiga adalah terbiasa menggerakkan diri sendiri, Bapak Ibu. Ya,
Jangan menunggu orang lain, tetapi ayo kita sama-sama bangun inisiatif untuk bisa berani melangkah, Bapak Ibu. Ya, oke, Bapak Ibu, saya sudah ada di penghujung di sesi yang siang hari ini. Ini adalah sesi terakhir, Bapak Ibu. Thank you so much, Bapak Ibu, sudah mengikuti sepanjang sesi saya di siang hari ini. Nah, saya cuma mau reminder sedikit, Bapak Ibu, ya. Ini saya sharing lagi. Oke. Nah, saya mau reminder tugas saja Bapak Ibu, jangan lupa gitu ya, tugas-tugas yang sudah diinfokan dari kelas-kelas yang lalu. Yang pertama, jangan lupa Bapak Ibu, professional identity di media sosialnya sudah diubah, jangan lupa. Dan jangan lupa Bapak Ibu mulai kelompokkan database. Dan yang terakhir adalah mulai cari listing Bapak Ibu, karena nanti sampai di akhir program pastikan di akhir training breakdown Bapak Ibu sudah memposting 5 foto listing di media sosial Bapak Ibu semua. Ya, jadi karena ini trainingnya hari ini nggak selesai terlalu sore Bapak Ibu, sisa waktunya Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencari listing tersebut ya. Nah, ini kalau Bu Desi ngomong sudah, wah luar biasa Bu Desi. Oke, Bapak Ibu, akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah join di sesi yang siang hari ini. Berikutnya saya akan serahkan ke tim admin untuk melanjutkan dengan kuis. Silakan tim panitia. Terima kasih Pak Eriksa. Bapak Ibu, link ujian sudah saya share, linknya ada di paling atas. Waktu mengerjakannya 10 menit. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa live Zoom kembali lagi besok pukul 9 WIB. Terima kasih, selamat mengerjakan. Oke, selamat mengerjakan Bapak Ibu. Saya pamit undur diri. Salam mimpi jadi nyata semua Bapak Ibu. God bless you all.